ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Masyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita yang tiada terhingga setiap harinya. Lihatlah anggota tubuh kita ini, bagaimana sistem pernafasan setiap detik saat kita bernafas. Bukankah itu nikmat? Allah sediakan udara, oksigen untuk kita semuanya, untuk kita hidup sehari, setiap hari. Allah detakkan jantung kita sehingga kita masih bisa menghirup udara. Kalau Allah berkehendak, Allah hilangkan oksigen tersebut. Kalau Allah berkehendak, Allah hentikan detak jantung kita, maka selesailah hidup kita. Nikmat tatkala kita sedang tidur, kita tidak bisa melakukan apa-apa, namun tetap kita bisa bernafas. Jantung kita tetap berdetak 24 jam sehari, dalam 7 hari sepekan, tidak ada liburnya. Sungguh ini adalah nikmat yang luar biasa. Selain itu ada pula nikmat pandangan, yakni nikmat mata, nikmat penglihatan, yang mana Allah sudah berikan kepada kita mata yang sudah kita gunakan puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kita gunakan seluruh anggota tubuh kita. Mata kita, penglihatan kita, hidung kita, jantung, paru-paru, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang sungguh luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Bagaimana sistem penglihatan yang Allah berikan kepada seorang manusia yang sungguh luar biasa. Tidak ada teknologi secanggih apapun di dunia ini yang bisa meniru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan Jumatan. Bahkan Allah melarang tindakan yang produktif untuk dilakukan dalam rangka menghadiri Jumatan. Allah Ta'ala berfirman,
ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa sarul bait zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan praktek jual beli. Quran surat Al-Jumu'ah. Allah melarang jual beli yang itu produktif bagi kehidupan manusia, dalam rangka agar mereka bisa fokus untuk melaksanakan Jumatan, menunjukkan bagaimana perhatian yang diberikan oleh Allah bagi para hambanya untuk bisa hadir dan mendengarkan Jumatan ini secara maksimal. Salah satu di antara manfaat ketika tausiah dari Al-Quran dan Sunnah itu didengarkan oleh seorang mukmin, maka akan memberikan kehidupan yang baik baginya. Allah Ta'ala berfirman, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Az-Zariyat. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita pahami bahwa dari sekian banyak ilmu agama yang disampaikan oleh para ulama, di sana ada ilmu yang wajib, dan di sana ada ilmu yang sifatnya anjuran, dan ada ilmu yang sifatnya wajib kifayah untuk dipelajari. Sebagai seorang muslim, setiap kita dituntut untuk belajar ilmu yang sifatnya fardhu ain. Tidak boleh satupun di antara kita, di antara seorang muslim yang tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang penyesalan yang dilakukan oleh penduduk neraka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yang disebabkan ketika di dunia mereka tidak mempelajari ilmu yang wajib. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw aqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, andaikan dulu kami mau mendengar, kami mau menggunakan pikiran kami. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqil. Andaikan dahulu kami mau mendengar, mau menggunakan akal kami untuk merenungkan ayat-ayat Allah, tentu kita tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Sehingga mereka sebutkan alasan kenapa mereka menyesal ketika masuk neraka, karena mereka tidak mau belajar ketika di dunia. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, pada waktu manusia ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur, jawaban tidak tahu itu tidak diterima. Jawaban tidak tahu akan tetap dihukum. Anda mungkin bisa mengelak dengan jawaban tidak tahu ketika di dunia. Kenapa Bapak melakukan pelanggaran ini misalnya? Ketika di dunia kita bisa mengelak, kita bisa mengatakan saya tidak tahu, dan itu memungkinkan untuk dimaafkan. Tetapi ketika di alam kubur, jawaban tidak tahu tidak diterima, sehingga orang yang menjawab tidak tahu tetap akan dihukum oleh malaikat. Nabi SAW bercerita di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad, ketika beliau memberitahu kepada kita kondisi seorang mayit yang telah ditinggalkan oleh para pengiringnya ketika di alam kubur. Nabi SAW bersabda, seorang hamba ketika sudah ditinggal oleh orang yang mengiringinya dan berangkat pergi orang yang mengiringinya, dia berada di dalam kesepian, dan subhanallah, mayit ini mendengarkan suara sendal-sendal orang yang mengantarkannya. Mayit ketika dia dikubur, dimasukkan di dalam alam kubur, Allah perdengarkan suara sandal teman-temannya yang mengantarnya ke kuburan, agar membuat dia semakin merasa kesepian.
semakin merasa sendirian. Lain halnya ketika anak kecil yang datang ke rumah, ternyata rumah kosong, orang tuanya mana. Tapi lebih sedih ketika dia ditinggal orang tuanya dan dia melihat orang tuanya pergi, membuat dia semakin sedih. Bayangkan ketika kita menjadi mayit, lalu kita berada di dalam kegelapan kuburan, kita mendengar satu persatu, satu demi satu suara sandal meninggalkan kita. Kita ditinggal sendirian. Kemudian datang dua malaikat. Kemudian malaikat ini mendudukkan si mayit. Lalu malaikat ini bertanya dengan pertanyaan di alam kubur. Ma kunta taqulu fi hada rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa sikap yang kau berikan terhadap orang yang telah diutus oleh Allah ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, seorang Muslim yang dia komitmen dengan ajaran Nabi SAW akan bisa menjawab dengan tegar, al-qaulu sabit yusabbitullahu biqauli sabit. Allah Ta'ala memberikan keteguhan hati bagi orang mukmin sehingga dia bisa menjawab dengan tegas. Sedangkan orang munafik dan kafir, orang yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan pelajaran agama, tidak pernah memaksakan dirinya untuk belajar agama, tidak pernah memaksakan dirinya untuk sinau agama, tidak pernah memaksakan dirinya untuk belajar agama, maka dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Jawaban tidak tahu. Apakah jawaban tidak tahu ini diterima? Maka malaikat ini mengatakan, fayuqol la zuraita wa la ta'laik. Kamu tidak tahu dan tidak mau membaca. Kamu tidak tahu dan tidak mau belajar. Sehingga orang yang menjawab tidak tahu tadi dijawab oleh malaikat, engkau tidak tahu dan tidak mau belajar. Lalu dia dihukum, dia dipentung, dia dipukul dengan menggunakan pentung dari besi. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan remehkan masalah ilmu agama. Bisa jadi Anda mempunyai kesibukan, tapi sepenting apapun kesibukan Anda, untuk kegiatan dunia, akhirat jauh lebih penting. Karena akhirat adalah lebih penting dari segala-galanya. Karena dunia ini, jamaah, dunia ini sifatnya hanya sementara. Dunia ini hanya fana, hanyalah sementara. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan untuk mencari bekal, untuk memperbanyak bekal. Sedangkan kehidupan akhirat adalah bekal, adalah kekal untuk selama-lamanya. Rasulullah SAW bersabda, "A'malu ummati ma baina sittin wa sab'in, ma baina sittin illa sab'in." A'malu ummati ma baina sittin illa sab'in. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, kata Nabi. Dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Mungkin di antara kita pada Jumatan kali ini jarang kita temukan orang yang ikut Jumatan usianya di atas 80 tahun atau lebih. Karena mereka sudah pindah ke alam kubur. Mereka sudah wafat, mereka sudah dikubur, dan tersisa amalannya saja. Amal ummati ma baina sittin illa sab'in. Kata Nabi, kata Rasul SAW, umur umatku hanya antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit sekali dari mereka yang melebihi itu. Umur umat Nabi Muhammad rata-rata adalah 60 hingga 70 tahun. Oleh karena itu, manfaatkan sisa waktu kita, sisa umur kita untuk mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya, untuk mempersiapkan bekal yang nanti kita akan bawa pulang ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, dan begitu cepat. Orang tua kita, mungkin di antara kita, orang tua kita sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita, kakek atau nenek kita sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pimpinan negeri ini, presiden sudah wafat, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang terkaya di dunia ini juga sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal, semuanya pasti akan mati. Sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara, fana dan begitu cepat dibandingkan dengan kehidupan yang akan datang. Dan di dalam alam barzakh yang mungkin seorang akan menantikan kedatangan hari kiamat, bisa jadi ratusan tahun, bisa jadi ribuan tahun. Sebagaimana dalam ayat lain, di dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Kata Allah, dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, hanyalah perhiasan, hanyalah bangga-banggaan, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, dan banyak-banyakan aset. Semuanya itu ditinggalkan. Kamazali ghairi ajabal kuffar. Sesungguhnya yang dibangga-banggakan tersebut hanyalah ibarat seperti air yang turun ke bumi kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau. Summa yahiju, setelah hijau kemudian tiba-tiba menjadi kering, kemudian menjadi kuning, kemudian menjadi hancur. Inilah kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hadid, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidaklah lain hanyalah kesenangan yang menipu. Setiap jiwa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Demikianlah kehidupan dunia. Ini semua mengingatkan kita bahwasanya kehidupan ini hanyalah sementara. Maka janganlah jamaah kita terperdaya dengan dunia ini. Janganlah terperdaya dengan kesehatan kita. Jangan terperdaya dengan harta yang kita miliki. Sesungguhnya itu semua tidak akan menambah ajal kita meskipun hanya sedetik pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hazibil lazzat." Yang artinya, perbanyaklah mengingat kematian. Sesuatu yang memutuskan kelezatan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan yaitu al-maut. Yang dimaksud memutus kelezatan adalah kematian. Termasuk di dalamnya apa yang kita bicarakan pada khutbah Jumat kali ini, memperbanyak mengingat kematian. Jangan-jangan saya hari ini mati. Jangan-jangan tatkala kita berjalan mati. Jangan-jangan tatkala kita keluar rumah tidak bisa pulang kembali ke rumah karena mati. Jangan-jangan tatkala kita duduk di kursi kantor kita, di warung, di dalam pekerjaan kita, maka kita tidak bisa bangun lagi karena mati. Jangan-jangan tatkala kita berada di atas kasur kita untuk tidur, beristirahat, jangan-jangan setelah ini bukannya bangun, akan tetapi kita dibawa dari atas kasur kita ke tempat pemandian mayat kita. Terus seperti itu, ingat mati, perbanyaklah mengingat kematian. Aksiru hazibil lazzat. Ini adalah ibadah, memperbanyak mengingat mati. Maka memperbanyak mengingat mati mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Artinya, dan ingatlah wahai hadirin, mengingat mati bukan hanya untuk orang-orang yang berumur 60 tahun, 70 tahun, orang-orang yang sudah keriput, bukan. Akan tetapi mati bisa datang kapan saja. Mati bisa datang kapan saja dan tidak akan pernah terlambat atau tidak pernah terlalu cepat sedikit pun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, faida jaa ajaluhum la yastaghiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal batas waktu mereka, maka tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah terlalu cepat. Berarti mengingat mati bagi siapapun, bagi yang masih muda, umurnya belasan tahun ataupun umurnya puluhan tahun, perbanyaklah mengingat kematian, banyak-banyaklah mengingat mati. Karena itu sisihkan waktu kita. Bahkan kalau bisa lebih dominan, gunakan waktu Anda untuk mengenal
ilmu yang wajib tadi, yang tidak boleh bagi siapapun untuk tidak mengetahuinya. Apabila orang berada di alam kubur, ketika dia ditanya oleh malaikat, malaikat tidak mau menerima jawaban tidak tahu, karena dia memang tidak tahu, karena tidak mau belajar. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan hukuman baginya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan limpahan hidayah kepada kita sehingga kita punya kesadaran untuk mau belajar ilmu agama. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah masyarakat muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat berada di dalam keluarga. Juga kita diberikan nikmat iman dan Islam. Dan juga Allah jaga keluarga kita. Begitu pula Allah jaga kedua orang tua kita. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Allah jaga keluarga kita pula berada di dalam keadaan iman dan Islam. Kata Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Tahrim, di surat At-Tahrim di Al-Quran, Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Yang mana api neraka bahan bakunya, bahan bakarnya adalah manusia dan juga bebatuan. Waquduhan nasu wal hijarah. Kata Allah di dalam surat At-Tahrim. Maka tugas kita sebagai orang tua, terutama di sini yang hadir pada Jumatan kali ini adalah laki-laki, bapak-bapak, suami, calon ayah, calon bapak. Semua yang hadir di sini kaum pria, yaitu sebagai ayah ataupun nantinya calon ayah, punya kewajiban yang besar, yaitu adalah untuk menjaga keluarga dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah tugas utama bagi seorang laki-laki, menjaga dirinya dan menjaga keluarganya, menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya dari api neraka. Yang mana api neraka itu bahan bakunya, bahan bakarnya adalah dari manusia dan bebatuan. Seorang laki-laki harus menjadi ayah yang baik. Seorang laki-laki harus menjadi orang tua yang baik. Dia adalah contoh bagi anak-anaknya. Dia adalah contoh, dia adalah imam bagi istri dan anak-anaknya.
Maka itu kata Allah, jagalah dirimu. Karena kalau tidak dijaga jamaah, bisa masuk ke neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kalau kita tidak jaga, anak kita, istri kita bisa masuk ke neraka. Makanya kita punya tugas yang besar. Kita sebagai suami, sebagai laki-laki, sebagai orang tua, sebagai ayah, menjaga, mendidik anak istri kita agar dia paham ilmu agama, agar dia dijauhkan dari api nerakanya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang tua itu bertakwa, rajin sholat, orang tuanya rajin sholat, bapaknya rajin sholat, ayahnya rajin sholat, ibunya rajin sholat, bapak-bapaknya rajin ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, suka interaksi dengan Al-Quran, mau menghafalkan Al-Quran, mau menyisihkan waktunya untuk baca Al-Quran, kitabullah, mau menghafalkan dan juga semangat juga untuk mengaji, thalabul ilmi, hadir-hadir di majelis ilmu, maka anak-anaknya juga tidak akan jauh-jauh dari itu. Tetapi beda kalau orang tuanya itu cuek kepada agama. Orang tuanya jarang sholat, bapak ibunya sholatnya jarang-jarang, sholatnya Senin Kemis, sholatnya tidak 5 waktu. Laki-laki orang tuanya tidak mau sholat berjamaah di masjid. Nah ini sholat juga kadang ingat, kadang enggak. Yang artinya hanya yang wajib hanya sholat Jumat saja. Bapak-bapak artinya yang wajib hanya sholat Jumat saja. Ya sudah, anak-anaknya juga pasti juga tidak akan jauh-jauh dari orang tuanya. Maka dari itu dalam masalah agama, ketika kita di dunia, orang bisa beralasan tidak tahu. Orang yang tidak tahu dimaafkan ketika di dunia. Tetapi orang yang tidak tahu di akhirat itu dibedakan antara orang yang tidak tahu dan orang yang tidak mau tahu, antara orang yang tidak tahu dan orang yang tidak mau belajar agama ini. Bagaimana kesimpulan orang yang tidak mau tahu? Mereka sudah mendapatkan tanda-tanda datangnya hidayah ada di sekitarnya dan mudah untuk diakses, bisa bagi dia untuk mempelajarinya, tapi dia tidak mau atau dia menghindarinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innallaha ma'isyratan damqaw wa nasyruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang terpaling dari peringatan yang aku berikan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan aku akan kumpulkan kelak di hari akhirat dalam kondisi buta. Quran Surat Toha. Barang siapa yang dia mendapat peringatan dari Allah dan dia menghindarinya, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit dan akan aku kumpulkan kelak di hari kiamat dalam kondisi buta. Orang ini pun bertanya, kenapa ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku di dalam kondisi buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Allah berfirman, Allah menjawab pertanyaan orang ini, karena dulu telah datang penjelasan dari kami, tetapi engkau meninggalkan itu, engkau tidak mau mendengarnya. Kajian ada di samping rumahnya, tetapi dia tidak pernah mau tahu. Dia tidak mengerti tentang agama, dan kebodohan itu dibiarkan begitu saja. Padahal di dalam masalah hukum negara, orang tidak tahu di hadapan hakim, dia bilang dia tidak tahu, pasti akan tetap dihukum. Itu adalah ilustrasi di dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima orang yang beralasan tidak mau tahu. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi pahami, di sana ada ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib dalam masalah akidah, semua mukmin harus tahu. Ilmu wajib dalam masalah ibadah, setiap muslim harus mengerti. Setiap muslim harus tahu. Setiap muslim harus mengerti. Ilmu wajib dalam masalah muamalah, masalah jual beli. Semua orang yang bermuamalah, bertransaksi jual beli maupun yang lainnya wajib paham, karena kalau tidak pasti dia akan berdosa. Bagi orang yang melalaikan terutama amal-amal wajib, sholat 5 waktu, puasa, Ramadan,
membayar zakat, berhaji atau berumroh padahal dia mampu, tidak mau berkorban padahal dia mampu, maka ingat mati. Mungkin tatkala mati, jangankan mengerjakan amalan-amalan wajib, satu ayat dari Al-Quran tidak akan bisa sanggup kita baca. Jangankan satu ayat, satu huruf tidak akan pernah Anda bisa baca tatkala berpisahnya ruh dengan jasad ini. Jangankan satu sholat, satu sujud tidak bisa kita kerjakan. Jangankan 1.000 rupiah, 1 sen pun tidak bisa kita sedekahkan kalau sudah datang yang namanya kematian. Maka kematian memberikan pelajaran kepada kita, memberikan manfaat kepada kita, menyegerakan untuk bertaubat. Janganlah puas hati, lapang dada atas apa yang sudah kita lakukan. Minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Oleh karena itu berhati-hatilah hidup di permukaan bumi ini. Jadilah orang yang yakin akan dihisab, sehingga setiap perkataan, setiap langkah, setiap mata, setiap pendengaran telinga itu akan dihisab di yaumil mahsyar. Demikianlah khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shalluna 'alan nabi Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.